Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Apa kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Apa saja sih ciri-ciri wawancara itu? Yang pertama, wawancara itu dilakukan secara bertatap muka. Yang kedua, dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga, ada orang yang mewawancarai atau disebut pewawancara. Dan yang keempat, ada orang yang diwawancarai atau narasumber. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama, membuat jadwal atau janji dengan narasumber meliputi kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Yang kedua, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat pencatat atau perekam dan memastikannya berfungsi dengan baik. Yang keempat, segera melakukan wawancara sesuai daftar susunan pertanyaan yang sudah direncanakan. Bertanyalah dengan sopan dan tidak bertele-tele. Yang kelima, ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara. Bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Yang pertama, kalian harus menentukan tema atau topik wawancara. Misalnya pada gambar ini. Nah, temanya adalah merawat tanaman padi. Yang kedua, kita harus memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. Masih ingatkah kalian dengan kata tanya? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Misal, tadi karena temanya adalah menanam padi, maka pertanyaannya bisa berupa apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman padi. Kemudian kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa saja yang membantu dalam merawat tanaman padi. Berikutnya adalah kata tanya di mana. Menanyakan penjelasan tentang lokasi atau tempat. Contohnya, di mana kita membeli pupuk untuk padi. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan penjelasan tentang waktu. Contohnya, kapan padi harus dipanen. Kemudian ada kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah atau peristiwa. Contohnya, mengapa tanaman padi harus dirawat? Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Menanyakan penjelasan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana cara merawat padi yang benar. Cara membuat pertanyaan wawancara selanjutnya adalah menyusun pertanyaan wawancara. Kita lanjut ke ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik atau tema. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak memberikan pertanyaan di luar topik. Yang keempat, kalimat pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, tidak mengandung kalimat yang menyinggung. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.